Oh, Pin. Ya, nggak mau dengar. Budak, nengel. Tapi dia, ya kalau saya nanti nyanyi juga, tiba-tiba dia datang ini. Dengar aja kalau nggak percaya. Kau kumanjang, kau kumanjang. Pin. Apa sih? Sinilah saya. Aku dengar suaramu merdu. Itu maksud aku. Makanya aku pancing kau secara vokal. Aku bisa vokal tapi sedikit. Coba. Coba dulu. Aku tak biasa. Bagus enggak? Bagus. Wes, bebles angin. Ingat. Kan ada begitu. Soal nyanyi, ada teman saya. Tapi jangan diledek aku ya. Ada teman saya bencong. Ini sering bernyanyi di Parapatan. Oh, di Parapatan lampu merah. Iya. Coba dulu kemana lagunya? Nyanyilah dia di situ. Dipakai hersek-hersek. Oh, kesek gitu. Aku tak mau kalau aku di madu. Pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Itu nyanyi. Pas lampu merah. Berhenti mobil sedan. Bencong ini orang Batak. Teman saya. Kok ada orang Batak bencong? Sekarang udah minggu. Teman saya. Temannya, ya. Kebetulan yang punya mobil orang Batak. Orang Batak juga. Bawa kijang, banyak ibu-ibu di dalam dari grup kor. Korina. Korina. Karena lagunya bencong ini dibuka bapak inilah kaca ini. Dikasih 500 rupiah. Dikasih. Aduh, terima kasih Om. Kau orang apa? Kata supir ini, bapak ini. Saya orang Batak Om. Wah, saya juga orang Batak. Margamu? Kata orang Batak ini. Dikasih tahu marganya. Padahal sama marganya. Sama dia. Emang bapak juga marga itu? Iya. Bapak udah. Datang bencong ini. Dilihat cewek di dalam banyak. Wah, istri bapak udah banyak. Tambah 500 lagi saya. Ini juga udah pernah begitu. Mana coba? Ini jadi dulu kan sejarahnya orang Batak datang ke Jakarta ini. Kemana coba? Jadi dulu kan di Jakarta ini banyak tikus. Banyak ya kan? tikus. Ya. Sekarang juga banyak tikus, bukan dulu. Ya, tapi dulu banyak Lebih sekali. banyak. Lebih banyak. Jadi datanglah pemerintah Jakarta ini kan. Gimana caranya ini kita supaya bisa mengusir tikus-tikus ini katanya. Datanglah siapa ini kan? Pengurus-pengurus Pemda ini kan. Begini aja Pak, kita datangkan aja kucing. Gitu katanya Kucing, kan. Jadi didatang mencegah tikus ini. Iya, untuk mengusir tikus ini. Coba. Didatangkanlah kucing kan. Akhirnya kucing pun jadi banyak. Repot lagi pemerintah kan. Antara Gara-gara kucing dan itu. tikus. Jadi ya datang lagi. Sekarang kucing udah banyak. Gimana lagi mengusir ini katanya kan. Datanglah ini. Gini aja Pak, kita datangkan aja anjing katanya kan. Ya benar. Jadi didatangkanlah anjing kan. Rupanya anjing ini berkembang biak jadi banyak. Lebih banyak lagi. Repot Repot pemerintah. juga ya. Nah, jadi repot dong. Iya kan? Jadi rempot semua ya. Iya, repot bukan rempot. Jadi datang lagi rapat lagi kan. Gimana caranya supaya anjing ini berkurang katanya gitu kan. Atau hilang sama sekali. Ya udah, begini aja lah. Kita datangkan aja lah orang Batak katanya. Jadi didatangkanlah orang Batak ke Jakarta ini supaya makan anjing. Gitu. Jadi supaya caranya orang Batak datang ke Jakarta ini. Pantasan semakin banyak lah tua. Biar ada tasan anjing. Memang begini, pernah cerita saya ada ya.
Jangan hanya si TV aja cerita. Iya dong. Ini cerita saya ini memang lucu ini. Di rumah ada orang nonton televisi. Waktu itu ada main tinju. Pertandingan tinju. Dia ada di depan TV satu orang Padang. Padang. Jadi dia dekat TV. Kalau orang mau nunggu ke kanan di depan di TV, badannya bergerak kayak gini. Yang nonton ini. Yang nonton ini. Ditangkis gitu. Kayaknya ikut dia main tinju ya kan. Di TV ditubuh ke kanan, badannya ikut ke kanan. Jadi yang di belakangnya semua dia lialingin kan. Datang yang di belakang, kesal dia kan. Dipukul dari belakang. Tok, kau bagus kau dulu, jangan kau gitu katanya, diketolak kepalanya. Datang dia kan, baru kena. Kata dia. Gitu dia. Jadi dia yang kena ya. Iya. Gitu ceritanya. Boleh aku cerita nggak? Iya boleh. Enggak boleh. Kau tidur ya? Enggak. Masa tidur kalian berisik? Kau Aku pun heran. Masa kau bisa tidur kami sedang ribut? Coba. Begini. Boleh dong aku cerita satu ya? Boleh dong. Ini masalah persaingan pemuda-pemuda yang ganteng. Ada Ada dua. kayak saya. Nah, contohnya ini kayak gini lah. Jadi dua orang pemuda yang bersaing soal cinta. Yang satu ini pakai kacamata, ya kan? Kayak dia, kacamata. Yang satu lagi enggak. Jadi datang kawanku yang satu nih. Wih, pas katanya kan. Gimana caranya biar bisa aku dicintai cewek? Katanya kan. Kok dia diikutin cewek terus itu? Katanya kan. Si Cucu katanya. Nama kawan satunya si Cucu. Ya jelas lah. Orang dia pula ganteng, dia gimana kau? Ku bilang kan. Dia pakai kacamata. Kacamatanya mengizinkan, tarikannya berasap. Senyumnya ala kadarnya. Terakhir alhamdulillah. Iya toh? Jadi begini, dia serius lah sama aku kan. Kalau begitu pas. Tolonglah cari kacamata yang lebih dari dia. Lebih hebat. Berapapun akan saya bayar. Gitu. Dia bilang begitu kan? Berapa dolar pun saya bayar. Bilang dolar. Saking semangatnya. Gitu. Mau bilang dolar dia, dolar. Itu mahal. Mau kau untuk lebih mempersulit pemandangan atau memperluas suasana Atau memperbesar? Memperbesar semua yang ada di dunia ini. Dia bilang, iyalah. Berapa dolar saya bayar katanya kan? Aku carilah kaca pembesar yang biasa dipakai tukang jam yang sebelah itu. Iya. Tukang jam yang pakai. Begitu saya beli 500.000 jadi itu. Gak bisa nawar, sungguh. Bener. Ya coba ceritain. Orang aku yang nawar. Bukan nggak percaya coba. Dia kira gak percaya. Ya tuh. Jadilah kan 2 biji sekaligus kanan kiri. Gagangnya sudah punya dia, tinggal kacanya kayak kaca nako. Begitu dipakai sama dia, bagaimana pas? Sudah ganteng kah aku? Katanya, iyalah. Ayolah belanja katanya. Belanjalah kami ke pasar. Belanja. Ya kan? Belanja apa? Belanja. Ya rencananya bawang, beras, ikan teri, gitu. Kebutuhan ke rumah. Nggak sembako gitulah. Sembako. Semalam bayar kontan. Jadi sampai di sana. Udahlah, kita borong lah itu beras 5 karung kan ini lagi Krismon. Kau lagi banyak duit. Susah beras sekarang. Aku bilang, gampang lah itu. Tapi gara-gara pengaruh kacamatanya ini, dilihat beras ini semua. Jadi sebesar mobil satu biji. Iya kan? Ikan teri juga rencana mau beli 10 kilo. Dilihat 1 biji segede pohon kelapa. Kalau begitu nggak jadi kiloan pas katanya. Jadi berapa Pak? Mau dibungkus berapa kilo katanya? Ikan terinya bungkus 1. Berasnya juga 1. Pengaruh kacamata. Lucu kan? Iya lah. Ada juga pernah begitu ya. Nah, ini pemborong ini. Memang bapak ini di Jakarta pemborong. Dan dia memberi sumbangan besar-besar juta-jutaan ke pembangunan gereja. Gitu ya. Donatur. Itulah di Jakarta. Di mana dia? Tapi karena kerjaan ada kendala karena Krismon, dia pulang ke kampung dulu supaya istirahat dulu. Orang istirahat dulu sebentar. Tapi di kampung juga ada yang mendirikan gereja. Gereja. Dia tetap menyumbang.
Menyumbang juga. Tapi tidak jutaan lagi, ratusan ribu. Ratusan ribu ya. Tetap dia turun tangan. Nah, Uluran jadi, tangannya tetap ya. Iya, dikasihlah 100.000 kepada Sintua ini. Begini Pak, memang saya tidak pernah ketinggalan kalau menyumbangkan ke gereja. Tapi karena saya kendala, aku tetap mengulurkan tangan saya hanya 100.000 lah. Jangan lihat nilainya. Jangan lihat nilainya. Pergunakanlah ini untuk beli pasir ke apa ke. Datang Sintua ini, dia tidak mengerti apa kata kendala. Wah, bagus pula Bapak itu. Begitu kendala ngasih 100.000. Hari Minggunya ditingtingkan. Oh ya. Dibacakan. Itu ada. Diumumkan. Diumumkan. Ting-ting. Bagi kita semua umat. Atau pengumuman. Bapak Sipolan dikasih tahu namanya. Karena dia ada kendala di bidang kerjanya. Bapak itu turut lagi menyumbang 100.000 untuk pembangunan gereja kita ini. Semoga Bapak itu terus dapat kendala. Masalah pengertian bahasa emang ada susah juga ya. Makanya kita harus belajar banyak-banyak ya. Jadi sekarang begini kan, ini masalah kendala juga ini. Apa ini? Kendala pengertian ini. Ada ini kejadian di Jakarta. Ada supir motor mini, ya kan? Jadi mereka ini kan rapat di belakang mau ngibu penumpang kan? Jadi datang supirnya sama kenek. Kalau datang nanti polisi, lihat ya, kasih tahu katanya. Oh iya, kata keneknya ke supir. Datang supir ditanya, ada polisi katanya. Ada di belakang katanya, kebetulan polisi ada penumpang di belakang, ya kan? Oh, jadi penumpang. Iya, duduk di belakang. Ngebul dia ke depan kan? Ada polisi masih ada? Ya masih ada di belakang. Ngebul lagi ke depan. Ditancap lagi. Ditanya lagi keneknya. Ya masih ada polisinya. Ya barusan dia turun. Oh, tahu dikira ngikut. Iya. Jadi kan ada begitu ya. Berarti segala bis kota ada sama itu dengan perhubungan. Sangat dong. Perhubungan darat. Jelas sama. Dan laut. Udah pernah begitu. Ini kembali ke sana, ke Pematang Siantar. Oh, Pematang Siantar kejadiannya. Masih anak muda. Orang ini. Nah, dia selalu bertandang di sana. Tapi orang tua perempuan ini penasaran, pengen tahu apa kerjanya. Ditanya lah. Di mana tinggalnya, Nak? Itu. Oh, di Jakarta, Bu. Gitu. Apa kerjanya di sana? Gitu. Oh, saya kerja di perhubungan, Bu. Itu. Sopan dia ya. Iya dong. Saya di perhubungan. Katanya. Bagian apa lah di sana, Nak? Kata ibu ini. Saya di sana bagian penagihan. Penagihan. Duit ya. Bagian penagihan. Mulai dari pagi sampai sore saya menagih terus, katanya. Bingung ibu ini. Ditanyalah temannya, apa itu penagihan? Ya, mengikuti ongkos. Ternyata kondektur. Kenek. Sempat jatuh ya. Sempat jatuh cinta ibu ini. Baiklah hadirin, lagu yang selanjutnya berjudul NDH Sudungan, ciptaan Jennifer Simanjuntak, yang dinyanyikan oleh Citra Trio. Hadirin, kita tepuk tangan yang meriah sekali buat Citra Trio. Sorry.
Iya. Enak kan? Enak. Memang Itulah lagu. Iya ya. Iya ya. Benar. Judulnya NDH Sudungan ya. NDH Iya dong, NDH Sudungan. Jadi pernah juga kita bercerita-cerita dulu ya. Cerita aja, nggak apa-apa. Saya ini cerita tentang orang tua. Jadi orang tua ini kan dari dulu sukanya denger radio. Denger radio. Jadi kebetulan anaknya udah ada yang jadi orang kaya di Jakarta, ya kan? Hasil lah gitu ya. Hasil dong. Jadi orang tua ini pengen sekali mau ganti radionya ini kan, jadi yang baru. Tapi mereknya harus sama. Harus sama. Philip. Philip mereknya kan? Iya Philip. Dong. Itu radio lama Jadi itu. ditulislah surat sama anaknya ini kan. Anakku tersayang. Kau sekarang sudah jadi orang katanya kan. Jadi tolonglah anakku supaya belilah dulu sama bapakmu ini radio katanya kan. Tapi radio Philip. Iya. Datang pula anaknya ini kan. Kok bapak ini minta yang kecil-kecil Aneh-aneh, aja katanya kan. Cepat dibelinya kan. Dibelinya langsung dikirim. Ya kan. Jadi rupanya setelah dibeli langsung diputar bapaknya ini. Bangga dia kan. Bangga bapaknya ini menerima. Jadi diputar lah kan. Diputar langsung keluar suara kan. Inilah radio niaga katanya kan. Heran bapaknya ini. Brengsek itu anak saya. Saya suruh beli radio Philip, masa dibeli radio niaga katanya. Jadi dipecahin itu radio. Iya. Ada juga begini ya. Ada juga begitu. Pernah dia waktu tahun dulu pulang ke kampung. Oh iya. Nah, ditanya bapak ini kerjanya. Halo, bagaimana? Kau sehat-sehat saja di perantauan di Jakarta ya? Oh iyalah Pak, gitu aja lah. Kerja di mana kau di sana? Wah saya kerja itu di bidang kesejahteraan. Bagus ya. Apa itu kesejahteraan? Kata orang tua ini. Ya biasa lah Pak, untuk membagi-bagi makanan. Iri bapak ini. Masa saya nggak pernah kebagian? Gitu. Nah. Wah hebat juga kerjamu ya. Di bidang kesejahteraan membagi-bagi makanan. Ditanya orang lain. Bilem. Yang lain ini. Apa itu kerja siapa itu? Si Piator itu katanya. Oh biasalah dia kerjanya di Jakarta untuk membagi-bagi makanan. Di mana di Jakarta membagi-bagi makanan dia supaya saya ke sana katanya. Oh di kebun binatang. Terlalu. Memberi-beri makanan apa itu? Binatang-binatang. Binatang kurang ajar ya. Iya. Bukan. Mereka satua. Iya. Binatang kan. Mereka satua. Iya, tua-tua. Halo teman-teman. Apaan sih? Aku mau cerita lagi nih. Ya tolong ceritakan. Mau dengar nggak? Mau. Penonton semua. Mau. Di sini ku tengok ini ada juga pelajar, ada juga mahasiswa dan anak muda segala jenis umur ada di sini. Bagaimana kalau aku cerita? Oke? Oke. Jadi ini pengalaman saya kemarin, kira-kira 2 bulan yang lalu ini di dalam pesawat. Nah, masalah salah kedudukan. Itu judulnya nih. Nah, jadi ada teman saya, seorang bapak-bapak yang sudah tua, agak keras kepala. Padahal tiketnya dia di ekonomi. Oh di belakang. Dia duduk di kelas bisnis eksekutif. Disalip gitu. Nah inilah bapak-bapak ini. Nggak mau tahu dia. Pokoknya biar cepat aku nanti turun karena aku dekat, ya kan? Jurusan dia mau ke Tarutung, lanjut ke Sibolga gitu. Sampai urusan ini kepada ini. Nah apa? Petugas pesawat. Akhirnya datanglah mereka. Pak, coba lihat nomor tiketnya Pak. Bapak bukan di sini Pak. Bapak mau kemana? Katanya. Oh saya mau ke Tarutung. Lanjut aku mau ke Sibolga nanti. Kata bapak ini kan. Oh kalau begitu Pak,
yang bapak dudukin ini tidak lewat Sibolga, ini mau ke Singapura, terus ke Batam katanya kan. Yang lewat Tarutung sama Sibolga itu yang di belakang Pak Ekonomi kan, baru mau pindah. Ini juga ada begitu abang. Kemana? Jadi ini kan lain gitu. Apa lagi? Biasanya kan kalau istri itu kan senang istilahnya kalau suaminya pulang dengan baik-baik kan. Iya dong. Karena ini suaminya adalah peminum. Gitu pemabuk. Kan. Iya pemabuk. Iya. Jadi dia kan kerja penyanyi di pub. Oh, ya di kan? pub. Jadi kalau pulang dia enggak minum, langsung istrinya nanya, kau menipu dari mana? Begitu. Tapi kalau pulang mabuk berarti dia benar-benar kerja. Oh, jadi tanda-tanda ya. Kalau nggak minum dia nggak mau minuman napasnya, dia dibilang menipu. Jadi kalau bawa minuman menyanyi. Kerja. Tahu aku itu yang dibilang ini. Apa itu? Aku tahu itu. Emang itu kerjanya dia itu begitu. Tahu nggak? Kalau dia sudah minum banyak, terbalik semua omongannya. Kemana? Buru-buru pe. Dibilang sama dia tolong antar aku minum aku sudah banyak pulang. Gitu. Serba terbalik omongannya. Ada juga ya. Seperti yang dibilang di pesawat tadi itu. Oh, yang dibilang abang ini tadi. Itu kan termasuk jugul orangnya itu. Iyalah. Ini ada lebih jugul. Kemana juga lihat? Jugal rukun maksudnya. Iya. Udah pernah dia mau nonton ke bioskop? 21. Yang 21. Iya. Oh ya. Dibeli karcis 8.000 satu. Begitu dia masuk, datang penjaga pintu disobek. Dia tersinggung. Masya Allah. Sialan bapak itu. Aku beli mahal-mahal, kau sobek. Apa maksudmu? Katanya. Ya udah masuk Pak, saya tidak mau masuk. Saya masuk beli tiket dulu baru saya masuk. Ini kau sobek. Apa maksudmu? Katanya. Marah dia. Udah masuk Pak, saya tidak mau masuk. Tersinggung dia, kembali dia ke tiket. Dibeli 3. Dibeli 3. Tiket. Dikasih 1. Disobek lagi. Syukur ini 2 lagi. Katanya. Kutipu kau katanya. Kutipu kau katanya. Berarti ini tentang tipu menipu ceritanya ini ya. Tipsan. Sekarang begini ada pernah cerita begini juga sama. Gimana? Ada satu lokasi tempat bermain judi. Orang main judi? Iya dong, kan judi kan tipu menipu. Iya dong. Jadi sudah tahu ada lokasi ini tempat main judi, datang polisi. Diseranglah mereka ini kan, diserang. Masuk dari pintu belakang, masuk dari pintu depan, tap, jangan bergerak. Angkat tangan. Yang anggota, tolong tunjuk tangan. Kata polisi. Yang bukan anggota? Yang bukan anggota, jangan tunjuk tangan katanya. Datang satu ini bukan anggota juga, neka dia, tunjuk tangan dia. Kau anggota apa? Katanya. Saya anggota masyarakat Pak. Bisa juga. Bisa itu. Iya dong. Bisa. Dia kan anggota masyarakat. Iya sama. Jadi ceritakan dulu satu lagi pengalaman saya di Samosir. Tolonglah. Daerah Samosirnya agak langka ini cara kedengaran. Berangkatlah orang turis ke sana. Dilihat orang tua pada kerja di sawah. Wah, heran dia. Luar biasa ini Pulau Samosir. Danau Toba. Danau Toba. Pulau Samosir. Tua laki. Orang tua bekerja kompak. Terus datang ibu-ibu itu dipanggil. Halo, Mister. Mister Roy. Kali semanggilnya. Iya. Jadi datang ibu ini. Jugul kali Mister itu nggak mau dipanggil, datang kek. Dipanggil lagi. Oh Mister Roy. Masa Datang Mister ini datangin. Oh, Horas, kata Mister ini. udah bisa dia. Ya, Horas emang buruk. Kata yang lain. Di sini pada kompak bekerja orang tua.
Kalau di negara kami bekerjaan traktor. Oh, kalau di sini orang tua bapak, kata ibu ini. Datang mister ini dilihat kerbo kerja. Kerbo. Oh, itu orang tua siapa itu? Orang tua mungkin ya. Orang Sama ini juga pernah datang turis kan. Jadi dia makan itu, makan ondel-ondel itu. Yang gulanya di tengah. Onde-onde, jangan Onde-onde. Onde-onde. Dilihatnya begini kan, dimakannya. Oh, ada gula di tengah. Dari mana dimasukkan gula ke sini? Bingung ya? Dia nggak tahu dia dipikir dimasukkan ke tengah gulanya gitu. Iya, jelas dong bingung ya. Iya dong, ada gula di tengah. Sebetulnya ya, kalau Torres itu bukan hanya onde-onde, itu onde-onde yang kau bilang. Memang mereka makanan yang aneh, yang jarang dilihat, itu pasti disukai. Contohnya, dia pernah makan ini di warung, di restoran, ya kan? Dia coba sayur-sayur yang lain-lain, ketemu lah dia sama tubis, ya kan? Tubis itu bambu yang muda, Tumis, dicoba sama dia kan, wah ada pedasnya, ini aneh sekali, enak, katanya kan, di mana lagi pohonnya ini katanya, langsung di antara anak muda itu kebun nani bulu, inilah makan pohonnya. Dilihatlah kan, dipandang Bonani bulu ini. Oh, kalau seingat saya, dulu ini dipergunakan untuk bambu runcing. Sekarang sudah menjadi sayur. Oke, daripada bosan penonton, bagaimana? Aku nyanyi. Jangan nyanyi dulu. Sekarang persoalan ini kita serahkan kepada Abang Rica Damani. Oke. Oh,